Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eri Anggreni dari kelompok 4 akan membacakan materi-materi pada mata kuliah penelitian tindakan kelas. Sebelum saya membacakan materi-materinya, saya akan memperkenalkan anggota-anggota yang terdiri dari Almira Rahmatus Syahidah, Agia Nurul Mustafa, Cynthia Febrianti, Desi Nur, dan saya sendiri Eri Anggreni. Pengertian penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas berasal dari bahasa Inggris, yaitu Classroom Action Research. Secara terminologi, penelitian tindakan kelas terdapat kata-kata penelitian, tindakan, dan kelas. Dan secara umum dapat diartikan sebagai suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis dan logis untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Penelitian tindakan kelas merupakan media untuk peningkatan kemampuan profesional guru dan untuk peningkatan keberhasilan belajar siswa. Dalam penelitian tindakan kelas, guru melakukan evaluasi terhadap kegiatan mengajarnya, kemudian melakukan perbaikan atas dasar hasil evaluasi tersebut. Kegiatan penelitian tindakan kelas atau PTK. Kegiatan PTK dimulai dari kebiasaan guru untuk peduli terhadap keberhasilan kegiatan mengajarnya, atau peduli terhadap hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan belajar siswa, perilaku interaksi sosial, kesulitan belajar, dan lingkungan belajar para siswanya, yang kemudian dievaluasi untuk pertimbangan dalam menyusun perencanaan tindakan perbaikan, pelaksanaan tindakan perbaikan, dan evaluasi tindakan perbaikan. Tujuan penelitian tindakan kelas atau PTK: 1. Memecahkan permasalahan nyata yang terjadi di dalam kelas yang dipahami langsung dalam interaksi antara guru dengan siswa yang sedang belajar. 2. Peningkatan kualitas praktik pembelajaran di kelas secara terus-menerus mengingat masyarakat berkembang sangat cepat. 3. Peningkatan relevansi pendidikan. 4. Sebagai alat training in service yang melengkapi guru dengan skill dan metode baru, mempertajam kekuatan analisisnya, dan mempertinggi kesadaran dirinya. 5. Sebagai alat untuk lebih inovatif terhadap pembelajaran. 6. Peningkatan mutu hasil pendidikan melalui perbaikan praktik pembelajaran di kelas. 7. Meningkatkan sifat profesional pendidik dan tenaga kependidikan. 8. Menumbuh kembangkan budaya akademik di lingkungan akademik. 9. Peningkatan efisiensi pengelolaan pendidikan. Tujuan penyerta penelitian tindakan kelas. 1. Terjadinya proses latihan dalam jabatan selama proses penelitian ini berlangsung. 2. Membiasakan guru mengembangkan sikap ilmiah, terbuka, dan jujur dalam pembelajaran. 3. Memberikan kesempatan kepada guru berimprovisasi dalam melakukan tindakan pembelajaran yang direncanakan secara tepat waktu dan sasarannya. Manfaat penelitian tindakan kelas secara umum. 1. Manfaat aspek akademis adalah membantu guru menghasilkan pengetahuan yang relevan bagi kelas mereka dalam memperbaiki mutu pembelajaran dalam jangka pendek. 2. Manfaat praktis dari penelitian tindakan kelas antara lain: 1. Pelaksanaan inovasi pembelajaran dari bawah. 2. Peningkatan mutu dan perbaikan proses pembelajaran yang dilakukan guru secara rutin merupakan wahana pelaksanaan inovasi pembelajaran. 3. Pengembangan kurikulum di tingkat sekolah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai proses penelitian tindakan kelas. Proses penelitian tindakan kelas ini biasanya dimulai dengan melakukan identifikasi masalah pembelajaran yang biasa ditemui oleh guru bersangkutan. Adapun maksud masalah pembelajaran di sini adalah situasi pembelajaran atau hasil pembelajaran yang masih bisa ditingkatkan ke arah yang lebih baik lagi.
Kenapa hal ini harus dilakukan? Nah, sebagai guru profesional, tentunya kita selalu mencari cara untuk melaksanakan praktek pembelajaran yang lebih baik dari sebelumnya. Sebagai guru profesional juga, pastinya kita akan bisa melihat masalah yang ada, lalu mencari jalan keluar untuk bisa diselesaikan dan menghasilkan kualitas praktek pembelajaran yang lebih baik lagi. Dalam melakukan penelitian tindakan kelas ini, tentunya tidak semua masalah bisa diselesaikan sekaligus. Ada beberapa masalah yang bisa dipilih dan ditunjuk sebagai prioritas utama untuk diselesaikan terlebih dahulu. Kemudian masalah inilah yang akan diangkat sebagai dasar untuk melakukan penelitian tindakan kelas tersebut. Setelah masalah tersebut kita angkat, selanjutnya yaitu mencari alternatif strategi pembelajaran yang paling cocok untuk mengatasi masalah tersebut. Setelah itu adalah mengimplementasikan skenario pembelajaran yang telah disiapkan sebelumnya. Setelah melakukan pengimplementasian pada skenario pembelajaran yang telah dibuat, tahap selanjutnya adalah pengamatan. Pada tahap ini, kegiatan pembelajaran diamati untuk dilihat tingkat keberhasilannya, yaitu untuk menentukan seberapa jauh strategi yang telah kita rancang, apakah mampu menyelesaikan masalah tersebut atau tidak. Dan yang keempat adalah refleksi. Nah, setelah data terkumpul pada tahap pengamatan dan analisis, selanjutnya yaitu kita melakukan penyimpulan, kemudian membandingkan dengan kriteria of success. Apabila hasil analisis menunjukkan bahwa kriteria sukses telah tercapai, maka strategi tersebut telah terbukti mampu menyelesaikan masalah yang sedang dipecahkan. Itu merupakan proses penelitian tindakan kelas. Saran penelitian tindakan kelas. Yang pertama, unsur siswa. Yang kedua, unsur guru. Dan ketiga, unsur materi pelajaran. Dan keempat, unsur peralatan atau sarana pendidikan. Yang kelima, unsur pembelajaran. Dan keenam, unsur lingkungan. Nah, penelitian tindakan kelas. Secara umum, prinsip-prinsip penelitian tindakan kelas tersebut adalah: 1. Tidak mengganggu komitmen guru sebagai pengajar. Yang kedua, metode pengumpulan data tidak menuntut waktu yang berlebihan. Yang ketiga, metodologi yang digunakan harus reliable sehingga memungkinkan guru mengidentifikasi serta merumuskan hipotesis secara meyakinkan. Yang keempat, masalah berawal dari kondisi nyata di kelas yang dihadapi guru. Yang kelima, dalam penyelenggaraan penelitian, guru harus memperhatikan etika profesionalitas guru. Yang keenam, meskipun yang dilakukan adalah di kelas, tetapi harus dilihat dalam konteks sekolah secara menyeluruh. Yang ketujuh, tidak mengenal populasi dan sampel. Yang kedelapan, tidak mengenal kelompok eksperimen dan kontrol. Yang kesembilan, tidak untuk digenerasikan.